serta Ibu Bapak dosen Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Selamat datang kepada seluruh teman-teman, baik yang hadir secara luring ataupun daring di dalam Zoom, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Open Hybrid Lecture Series dengan tema Introduction Concept and Principle of Integrated Palliative Care. Perkenalkan, saya Noviani Megatami, selaku MC yang akan memandu acara hari ini sampai dengan selesai. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul secara bersama-sama pada kegiatan hari ini. Sebelum mulai acara, baiknya kita membuka dengan membaca doa secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh saya. Baik teman-teman, marilah sejenak kita menundukkan kepala kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan diberikan kelancaran. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing selesai. Selanjutnya, marilah kita buka agenda pada hari ini dengan sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan kepada Prof. Kusman Ibrahim SKP MNS PhD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari fakultas, ada Ibu Wadek, Bu Kaprodi, Ibu Kepala Departemen, nggak hadir ya departemennya. Dari Ibu Koordinator mata kuliah paliatif, juga para dosen, dan teman-teman tendik ya, para mahasiswa yang saya banggakan ya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menyelenggarakan lagi kegiatan berangkai ya, yang bagian dari kegiatan PKKM yang dipimpin oleh Ibu Hana ya, dengan topik utamanya atau kegiatannya Spektrum ya, Supportive Palliative dan End of Life Care Transformation Forum. Jadi ini yang berapa kalinya ya menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, dan pagi ini sudah hadir juga narasumber luar biasa dari Fakultas Keperawatan, yaitu Ibu Hartiah Harun SKP MKep and PhD ya. Para mahasiswa yang saya banggakan, jadi kegiatan kuliah serial terkait paliatif ini salah satu upaya untuk pengembangan kajian ya, keilmuan dan juga sharing pengalaman. Kita menghadirkan juga narasumber-narasumber dari luar ya, para praktisi, para ahli ya. Tujuannya adalah karena ini merupakan salah satu keunggulan dari prodi S1 dan NES khususnya ya, terkait dengan keperawatan paliatif. Nah, kita melihat bahwa paliatif ini makin ke sini makin menjadi, tanda kutip, jadi beban pembiayaan kesehatan ya. Karena apa? Karena di rumah sakit itu terbatas. Coveragenya untuk merawat orang itu dibatasi oleh SOP ya, oleh ketentuan. Ya, kalau terlalu lama itu tidak dibayar nanti oleh BPJS. Nah, oleh karena itu harus ada nanti pengembangan-pengembangan yang disebut dengan pelayanan aftercare ya, after hospital ya, yang salah satunya itu bisa di masyarakat atau bisa di rumah ya, atau bisa di institusi yang menyelenggarakan khusus untuk perawatan paliatif. Nah, tentunya hal ini memerlukan sama-sama kesadaran dari para tenaga kesehatan khususnya dan juga masyarakat. Dan sebagai profesi kesehatan khususnya perawat diperlukan kompetensi yang mencukupi ya, tidak hanya mengenal begitu saja tapi memiliki basic keilmuan dan memiliki skill yang cukup untuk bisa memberikan pelayanan ini.
Nah, oleh karena itu eh, forum ini atau kegiatan kuliah series ini dihadirkan oleh Bu Hana dan teman-teman dengan harapan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya oleh para mahasiswa, baik itu yang hadir secara luring maupun secara daring ya. Dan ini juga direcord ya sehingga nanti bisa juga nanti di review misalnya kalau ada waktu atau tidak berkesempatan hadir langsung ya. Intinya adalah kita akan sama-sama membangun pemahaman yang kuat ya, knowledge yang kuat, basic keilmuan yang kuat terkait palliative care ini. Karena ini unggulan maka harus lebih baik ya dibanding dengan mahasiswa misalnya di tempat-tempat lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hana dan teman-teman yang sudah menggagas dan mengorganize kegiatan ini. Dan juga pada kesempatan ini juga ada launching buku gitu Bu Hana. Ya launching buku ya dari Bu Haha dan teman-teman ini para penulisnya hadir semua di sini. Jadi itu bukunya sudah nanti mungkin dapat gratis gitu ya. Ada door prize satu ya. Tapi kita buku ini kan hasil karya ya oleh karena itu kita sebagai apa orang akademis harus juga menghargai karya atau kekayaan intelektual. Jadi eh, tidak dikopi mungkin ya. Bisa nanti misalnya mengganti ongkos cetak lah berapa mungkin atau misalnya sekarang ada versi e-booknya sudah ada di Shopee belum di itu ya di dan Podpress ya. Ya nanti bisa mungkin di order ke siapa Bu ininya bagian marketingnya. Oh, belum ada ya. Oh, jadi diborong semuanya ya. Ya nanti kalau memerlukan ya itu. Saya kira ini salah satu sebetulnya mungkin ada beberapa buku lain tapi ini sudah berusaha dirangkum, dianalisis, ditulis ulang oleh para dosen sehingga lebih memudahkan mungkin untuk difahami ya oleh para mahasiswa. Jadi selamat atas eh, launching buku paliatif, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya para mahasiswa yang sedang mempelajari paliatif. Ya, terima kasih. Itu saja sambutan dari kami sebagai fakultas. Selamat belajar. Ya, semoga diberikan kelancaran. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dekan Prof. Kusman Ibrahim, SKPMNS PhD. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki acara pertama kita, yaitu kuliah umum dengan tema Interprofessional Collaborative Practice in Palliative Care. Dari narasumber hebat kita, Ibu Hartia Harun, SKP MTes MNG PhD. Namun sebelumnya, kita akan mengenal terlebih dahulu moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini, yaitu Ibu Ayu Prawesti Priyambodo Nurse MK PhD. Boleh ditampilkan CV-nya, Pak? Baik, Ibu Ayu Prawesti Priyambodo Nurse MK PhD saat ini berada di Departemen Kritis di Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Beliau melaksanakan S1 dan S2-nya di Fakultas Keperawatan Unpad dan melanjutkan studi S3-nya di Nation Cheng Kung University Taiwan. Beliau mempunyai beberapa pengalaman. Yang pertama itu menjadi perawat di Medistra Hospital, kemudian di Hasan Sadikin, dan saat ini beliau sebagai dosen di Fakultas Keperawatan. Untuk research experience-nya, teman-teman bisa melihat bahwa sudah cukup banyak penelitian yang Ibu lakukan, kemudian Ibu Ayu juga tergabung dalam beberapa organisasi, salah satunya yaitu PPNI dan juga Asosiasi Perawat Gadar dan Kritis di Indonesia. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita sambut moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Ayu Prawesti Priyambodo, Nurse MK PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat datang yang terhormat Bapak Dekan, Prof. Kusman, yang terhormat juga narasumber kita hari ini, Ibu Hartia Harun, dan juga Wakil Dekan 1, Ibu Windy, dan juga Ibu Hana dan Ibu Etika sebagai autor dari buku Palliative Care. Baik, bagaimana kabar kita semua di sini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat selalu. Dan pagi ini saya akan memandu untuk sesi talk show kita dengan narasumber kita mengenai palliative care berkaitan dengan kolaboratif interprofesional di palliative care. Palliative care sendiri merupakan suatu yang sudah sangat terkenal ya di dunia bahwa ini digaungkan untuk bagian dari integratif pelayanan kesehatan. Tapi di Indonesia memang tidak sepopuler di dunia gitu ya. Masih kalah populer dengan pengobatan preventif dan kuratif gitu ya. Dan masih banyak tantangan. Masih ada yang miskonsepsi berkaitan dengan apa itu palliative care. Subjeknya siapa, objeknya siapa. Kemudian masih juga salah mengenai kapan sih penerapan palliative care itu gitu ya. Nah, semua itu akan dikumpas tuntas oleh narasumber kita yang cetar membahana. Oke, kita sambut dengan tepukan aplaus Ibu Hartia Harun. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu CV beliau ya. Silakan ditampilkan CV-nya Ibu Hartia Harun. Oke, Ibu Hartia Harun, SKP MNG MKes PhD, lahir di Bandung, dan beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia untuk bachelor degree-nya, kemudian untuk master degree-nya yaitu dari Flinders University of South Australia, kemudian untuk double degree ya, master degree yang keduanya yaitu dari Pajajaran University. Jadi Ibu Hartia Harun ini senang belajar, terus belajar tidak henti-hentinya. Kemudian PhD-nya itu dari Queensland University of Technology Brisbane, Australia. Dan pengalaman publikasi dan penelitian beliau banyak berkaitan dengan palliative care. Baik, tidak lama saya persilakan kepada Ibu Hartia Harun. Enggak Ibu? Baik. Terima kasih Ibu Ayu. Ya, saya sebenarnya mengharapkan banyak sekali ini. Ini harusnya berapa Bu Hana mahasiswanya? Oh, oke, 2000. Jadi ini sebenarnya ya ini kita berbangga ya hari ini for the first time maybe ya mungkin kita semua kuliah ya namanya juga kuliah ya. Apa namanya antar prodi. Semua prodi ada di sini. S1 banyak mayoritas. S2 magister, doktor ada di Zoom. Ada nggak yang doktor? Mestinya ada karena yang ngambil mata kuliah ini juga ada. Ya jadi kita ini mungkin kesempatan jarang ya. Oke. Nanti tadi seperti kata Bu, ini mata kuliah sebenarnya mungkin ada ada angkatan yang sudah masuk di paliatif juga kan? Sudah belum? Belum. Oke. Tetapi waktu kita spektrum series yang sebelumnya kalian pada ikut juga nggak tentang integrated palliative care? Kalian ikut nggak? Ada yang ikut, ada yang enggak ya. Soalnya agak ngajlok sedikit ya karena sebenarnya kalau mulia awal mungkin kita tadi seperti yang Ibu moderator ceritakan lebih ke arah konsep untuk pemahaman apa sih itu paliatif ya secara baik dari teori maupun dari operasionalnya. Ya, tapi kita sekarang nanti kita bahas sedikit-sedikit, kemudian kita fokusnya di interprofesional kolaboratif praktisnya ya. Nah, untuk teman-teman S2 nanti sebenarnya hari ini kita mau seperti apa kontrak pembelajaran, tapi nanti kita akan adakan di berikutnya ya. Oke, jadi nanti kalau ada yang tidak paham atau ada yang kurang terelaborasi di dalam speech saya, coba tolong nanti semua untuk bertanya, ya bertanya dibiasakan bertanya. Kita mulai dari slide yang pertama ya, Pak Gilang.
Yang pertama aja. Ya, jadi kita bicara tentang IPC, Interprofessional Collaborative Practice untuk paliatif. Slide pertama. Berarti, oke, sambil nunggu itu. Berarti kita sebenarnya di sini kita berbicara dua konsep besar, ya. Konsep palliative care sama konsep interprofessional collaborative practice. Nah, dua konsep ini kemudian digabung menjadi bagaimana praktek kolaborasi antar profesi pada pelayanan paliatif. Bagaimana kerjasama, koordinasi, komunikasi antar tim, ya, itu bekerja sama di dalam menangani masalah pasien yang mengalami kondisi serius, ya, serius atau paliatif. Nah, sekarang sebagai pendahuluan, ya, kita lihat sama-sama semua di sini. Apa ini kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ngacung, ada yang tahu nggak? Apa nih? Gambar apa? Yes, Cung. Ada dari hampir 100 ini ya. Saya mengharapkan sebenarnya anak-anak yang lebih, ya Pak berdiri Pak. Bu Ayu, punten Bu Ayu, kasihin ininya. Ada ini enggak? Ya, Pak Opi udah pasti banyak pengalaman ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pak Opi ini mahasiswa baru program Magister Perawatan Pembinaan Medika Bedah. Kritis. Medika Bedah ya, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oke, mangga. Ya, terima kasih Bu. Kenalkan saya Opi dari program Pasca Sarjana Peminatan KMB. Kalau saya melihat rangkaian gambar di depan, itu saya melihat bahwa di tengah itu adalah ada pasien atau apa ya namanya klien gitu, Ibu M dan Bapak H, dan itu adalah yang akan kita layani gitu. Nah, ternyata untuk pasien-pasien yang paliatif itu memang kita tidak bisa bergerak sendiri, tetapi memang perlu suatu tim ininya. Nah, tim yang akan menangani pasien itu ada dari medical dokter, ada dari nutrition, ada dari psikolog, ada dari perawat gitu ini. Dan itu yang memang sudah berjalan di kami di rumah sakit. Memang ketika misalnya pasien di-assess untuk scoring paliatifnya dan masuk ke skor paliatif, maka pasien akan dikonsulkan ke tim paliatif. Nah, di tim paliatif itu memang kebutuhannya seperti itu, berbagai profesional itu ada di situ. Gitu. Dan kita akan mengakses kebutuhannya apa aja sih untuk pasien ini. Gitu. Karena kan pasien tidak mungkin akan dirawat di rumah sakit terus gitu. Kita akan persiapkan untuk pasien itu. Apa sih kebutuhannya? Kayak di situ kan ada oksigen. Terus misalnya pasiennya dia nggak bisa berjalan, mungkin kita memerlukan kursi roda untuk pasiennya mobilisasi segala macam. Nah itu memang di situ sudah dibicarakan gitu, di interkolaboratif profesional itu sudah dibicarakan dari medis misalnya pasiennya perlu apa aja, nanti peran perawat di situ apa, peran konsultan misalnya psikolog juga mungkin di situ apa gitu. Kenapa? Karena pada pasien-pasien ini kan dia udah di fase end of life gitu. Nah, target kita kan bukan lagi kuratif, tetapi bagaimana mempersiapkan supaya pasien itu kualitas hidupnya lebih baik gitu ininya. Kenapa? Karena pengobatannya bukan lagi kuratif gitu. Ya, thank you. Ya. Oke, mungkin tadi ada beberapa kata kunci. Satu, yang pertama, pasien memerlukan banyak sekali pelayanan. Ya, pelayanan yang diberikan oleh ekspertis atau profesional yang berbeda. Ya, satu. Kedua, sebenarnya ya tadi dua ya, bahwa pasien itu memerlukan sekali penanganan untuk permasalahan yang kompleks. Ya, lalu yang ketiga tadi, pasien tidak akan selamanya di rumah sakit, tetapi pasien dan keluarganya akan pulang ke rumah. Dia perlu
perawatan lanjutan di rumah. Ya, jadi itu adalah 3 kata kunci yang dijelaskan oleh Pak Opi untuk menjelaskan ini. Tapi ada satu lah, kalau kalian pertama kali ngelihat ini, apa sih yang tergambar gitu? Seperti apa ini? Ya, cepet ini apa namanya? Ya, seperti apa? Patient centered care. Hmm. Berdasarkan kebutuhan atau need-nya dari pasien. Ya, ini dia cerita tentang ini adalah gambar yang menggambarkan bahwa pasien ini ada di tengah-tengah sebagai center dari pelayanan keperawatan, pelayanan tadi kesehatan ya, yang tadi kalau Pak Opi gabungkan bahwa ini diberikan oleh semua tenaga kesehatan yang terlibat untuk menangani masalah pasien, oksigen, mobilisasi dan lain-lain ya. Tetapi di center bertujuan atau fokus utamanya adalah passion, ya passion di sini. Saya masih belum puas. Ada kira-kira satu kata yang bisa menjelaskan ini, 2 atau minimal 2 kata. Ya, sama ya tadi ya. Tadinya saya mau kalau bisa saya dapat buku ya, tapi nggak jadi ya. Ini spider web ya, atau ini kan kayak jaring laba-laba ya. Iya, Bu Ayu mah kedengaran, tapi Bu Ayu kayaknya udah pernah ini. Iya, beliau kan juara. Ini juara kelas dia. Jadi ini spider web bagaimana kompleksnya ya. Kalau dilihat dari konteks pasien dan keluarganya, bagaimana kompleksnya masalah atau kebutuhan kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya ya yang dialami oleh pasien dan keluarga dari sisi pasien, dari konteks pasien dan keluarga. Dari konteks pelayanan, lihat ya berapa tenaga kesehatan, berapa unit, berapa spesialis ya yang diperlukan untuk menangani masalah pasien. Tadi kata Pak Opi udah dikerjakan katanya ya. Tapi nanti kita lihat dikerjakan benar tidak gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip bahwa patient centered ya. Itu diberikan oleh tenaga kesehatan yang beragam dan itu memiliki ciri interprofesional kolaboratif practice, bukan kolektif work saja, bukan bekerja bersama-sama. Ini semua kita bisa bilang di sini sama-sama. Kita bilang bersama-sama, iya. Tetapi apakah memang bekerja bersama-sama untuk tadi menangani masalah pasien dan keluarganya secara efektif dan efisien? Ya, nih ini Ibu M dan Bapak H itu tuh the web of care ya udah ada sebenarnya ya. Selama dalam 7 tahun ya mereka ini memiliki ini sebenarnya kasus nyata ya, memiliki masalah yang sangat serius, penyakit kronis, kemudian pasiennya lansia ya. Bayangkan dalam 1 minggu mereka ini harus mendapatkan pelayanan yang bermacam-macam. Dia harus mencari pelayanan itu di rumah sakit, ya. Rumah sakit, ya Pak Upi ya sekarang di BPJS kan dikata Pak Dekan tadi ya, dirawat pun dibatasi oleh waktu. Harus pulang dulu ya kalau mau dirawat lagi. Nanti maka ada rumah singgah atau siapa nanti besoknya balik lagi. Atau pelayanan yang diberikannya dalam 1 hari itu tidak boleh lebih dari 2 ya. 2 dokter kalau nggak salah ya. Ya tidak boleh sehingga kalau pasien seperti ini dia harus datang
datang setiap hari gitu ya. Hari ini untuk pemeriksaan dokter onkologi sama lab. Besoknya pemeriksaan dokter apa dengan apa. Besoknya segala macam. Jadi hidupnya habis di jalan ya. Dia dari Tasik ya atau dari Garut, dari Ciwidey, dari mana ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Biasanya kalau penyakit-penyakit kompleks begini kan di pasienkes yang tingkat 2 itu mereka tidak bisa gitu ya. Biasanya di pasienkes tersier atau tingkat 3. Sehingga bayangkan ya untuk perjalanan itu seperti apa. Belum lagi kompleksitas yang dihadapi sama pasien. Jadi itulah sebenarnya kemudian nanti kita akan bahas apa sih itu paliatif dan bagaimana benefit yang akan didapat oleh pasien dan keluarga ketika pelayanan yang diberikan pada pasien dan keluarga tersebut diberikan secara atau oleh bukan multiprofesi tetapi interprofesional. Ya. Slide kedua. Ya, jadi ini ya, kalau kalian semua lihat websitenya WHO atau di buku-buku memang textbook atau dari organisasi-organisasi terpercaya, website yang terpercaya yang bisa mengeluarkan apa itu definisi paliatif ya. Paliatif itu didefinisikan adalah sebuah approach atau bisa dikategorikan sebagai approach, jadi bagian ya satu metode dari bagian dari pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Ya, kalian udah belajar tentang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, termasuk end of life. Ya, tetapi tidak semua pasien paliatif itu ada dalam kategori end of life. Ya, dan itu merupakan salah satu kendala kenapa perawatan paliatif yang kata Ibu moderator tadi di Indonesia tidak terlalu populer karena paliatif diasosiasikan dengan end of life. Jadi takut kalau mendengar kata paliatif pun pasien, wah, death penalty, saya akan meninggal. Ya, dokter pun juga sama. Ya, nah itu merupakan nanti bahwa sebenarnya paliatif ini approach yang diberikan sedini mungkin dan diintegrasikan di dalam pelayanan kesehatan yang berkontinu, yang berkelanjutan. Pada pasien siapa? Apakah semua pasien harus mendapatkan palliative care sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang diterimanya? Tentu saja tidak, ya. Paliatif diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi atau penyakit apa? Kronis. Penyakit kronis, tidak semua penyakit kronis artinya dia diintroduce atau diberikan palliative care sedini mungkin. Tetapi paliatif diberikan dan dia memang diattachkan ke penyakit kronis karena penyakit kronis nanti akan berujung di terminal atau life limited yang membatasi hidup ya. Mungkin Anda pernah dengar kata prognosis ya. Orang dengan kanker ya, dari biopsinya, dari pemeriksaan dokter dan lain-lain, PET scan, CT scan atau apapun itu, dokter akan tahu ya berapa lama atau prognosisnya seperti apa. Nah, begitu prognosisnya sudah ada kecenderungan ke life limited, itu maka paliatif diperlukan. Ya, jadi paliatif diperlukan untuk yang life limited sama yang pasien-pasien dan yang berpenyakit serius. Ya, artinya tadi kompleks tadi. Jadi walaupun belum atau bukan penyakit yang life limited atau belum pada fase terminal, tetapi kebutuhannya sangat kompleks. Ya, biopsikososiospiritualnya tuh banyak sekali yang harus dielaborasi oleh tim kesehatan, maka paliatif diperlukan di situ. Ya. Nah, paliatif bisa dikatakan sebagai approach, bisa dikatakan sebagai dia disiplin ilmu tersendiri. Ya. Kalau approach artinya suatu pendekatan, artinya
paliatif ini merupakan bagian dari tadi ya pelayanan yang diberikan oleh semua tenaga kesehatan yang memberikan perawatan atau bertugas di dalam melakukan asuhan keperawatan atau kesehatan ya pasien-pasien berpenyakit serius, berpenyakit kronis. Nanti kita akan lihat ya bagaimana ujungnya tuh penyakit kronis. Penyakit kronis. Jadi semua perawat, dokter, mungkin psikolog, kemudian social worker, pemuka agama itu semuanya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang paliatif dasar. Apa itu paliatif dasar? Nanti di selanjutnya ya. Salah satunya adalah bagaimana pemahaman tentang pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan oleh pasien dan keluarga. Ya, sehingga tenaga kesehatan tadi general yang memiliki kemampuan untuk basic palliative care atau pelayanan paliatif dasar itu mereka bisa mampu mendeteksi kapan saya harus membuat konsultasi dengan siapa? Dengan ahli paliatif. Ya, Pak Opi di kerjanya di mana di Oka ya? Cardiac Center di ruangan apa tuh? Ya, medika bedah tapi khusus spesifik itu ya. Kardiak juga atau penyakit jantung juga merupakan penyakit yang memang KJSK lah semuanya itu harus diintroduce paliatif. Nah seperti Pak Opi memang yang tidak tersertifikasi untuk paliatif atau bukan tim paliatif di rumah sakit, beliau memiliki kemampuan dasar ya. Nah jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan quality of life dari pasien dan keluarga. Itu bedanya ya sebenarnya di KMB atau di kasus-kasus yang memang bukan paliatif kita perawat selalu bilang bahwa memang perawat memberikan asuhan keperawatan itu pasien dan keluarga ya. Tetapi di paliatif itu lebih kental lagi, lebih fokus lagi karena kita melihat keluarga bukan sebagai caregiver, artinya yang memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga baik di rumah sakit maupun di rumah, tapi di paliatif keluarga ini merupakan satu unit atau satu kesatuan dengan pasien. Coba bayangkan, misalnya anaknya sakit, kemudian dia didiagnosa kanker, ya, atau didiagnosa ada gangguan katup yang berat, ya, jantung katup berat, gitu. Itu kan pasti atau dengan hemofilia atau apapun itu yang sangat berat penyakitnya, gitu ya. Nah itu bayangkan, yang sakit yang harus kita rawat bukan hanya anak yang memiliki penyakit itu, tapi ibunya juga sakit nggak? Sakit di situ. Ada loss and grief ya, ada kekecewaan. Baru aja kita kasih tahu, dokter kasih tahu, Bu, ini hasil PA-nya positif, gitu ya. Kanker atau tumor, tuh udah langsung kayak kayak keputusan mati gitu ya, death penalty gitu, atau hukuman mati gitu. Aduh, baru tahu ya nanti langsung biasanya ibu-ibu bertanya, jadi gimana dok ini harapannya seperti itu ya, padahal kan misalnya tumornya masih jinak atau masih grade 1A itu masih oke gitu, masih bisa nih. Nah paliatif itu diberikan pada pasien dan keluarganya sebagai satu kesatuan. Di keluarga tidak dianggap sebagai hanya caregiver atau support system dari pasien yang dirawat ya, yang bertujuan tadi untuk meningkatkan quality of life baik pada pasien maupun keluarga ya. Apa itu quality of life? Ada yang tahu nggak quality of life? Jangan definisi deh kata-kata yang kalau di dalam di benak kalian kalau bicara tentang quality of life itu apa sih? Satu kata gitu, satu orang. Ada nggak? Cung. Ya. Kebahagiaan, happy. Walaupun dia punya penyakit, kanker, tetapi dia tahu
dikasih tahu oleh tim paliatifnya, Bu, Ibu punya kanker, ya hasil diskusi family meeting. Kan tetapi ya ini ada beberapa yang kita bisa kerjakan. Nanti mungkin psikologi atau perawat yang merubah mindset pasien dan keluarga. Nggak usah deh, penyakit mah sudah ada gitu kan. Penyakit sedang diobati, benar tidak? Tapi fokus kita jangan kepada bagaimana penyakit, bagaimana mengobatinya dan lain-lain. Yuk, apa yang kita bisa kerjakan? Definisi sehat itu dirubah. Ya, bukan lagi tumor yang tadinya ada menjadi tidak ada. Kanker kan kalau definisi sehat di kita kan gitu kan ya. Sehat itu adalah gitu terbebas dari penyakit gitu kan. Padahal tidak semua orang bisa terbebas dari penyakit. Ketika dia sudah ada sakit, sudah adaptasi, sudah bagus kan dia sebenarnya sudah sehat. Nah, dibuka. Jadi kemudian tidak fokus kepada penyakitnya akan seperti apa, tetapi fokus kepada living well. Ya, bagaimana hidup bahagia, hidup sehat, ya, walaupun memiliki penyakit. Good. Apalagi satu lagi, kira-kira apa? Tadi berarti dari sisi psikologis ya. Dari segi fisik, ada nggak? Yang dimaksud dengan quality of life itu bagus apa? Ada? Kalian sehat nggak? Sehat. Sehat napasnya gimana? Nggak kelihatan ya? Saya nggak ngelihat ibu ini napas, Pak Opi atau siapa napas nggak kelihatan kok. Cuping hidungnya gini-gini gitu kan? Atau retraksi gitu kan? Nggak? Atau nggak nyeri? Ya kan? Nggak ada nyeri. Nah biasanya pada pasien-pasien paliatif, ya paliatif kanker, ya paliatif yang lain, paliatif memang attach-nya lebih banyak di kanker. Kenapa? Nanti akan kita lihat trajectory of care-nya. Itu tidak disertai oleh adanya rasa nyeri atau sakit atau sesak nafas atau simptom lain ya, sesak nafas, nyeri, mungkin konstipasi ya, mungkin tidak bisa bergerak ya, kelemahan otot dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana orang bisa tadi seperti bahagia ya kalau nyerinya harus dikontrol oleh tadi ya. Jadi paliatif itu seperti itu untuk meningkatkan quality of life. Paliatif tadi melibatkan range of service. Tadi webnya banyak banget ya. Maka harus ada yang mengkoordinasikan. Tadi dokter atau perawat paliatif yang bergerak kalau pada pasien paliatif yaitu case manajernya harusnya orang paliatif ya, tetapi itu akan sangat tantangan di Indonesia ya. Tapi paling tahu orang-orang rumah sakit tahulah gimana kalau di BPJS sekarang kan orang onkologi berarti harus onkologi ya, DPJP-nya gitu ya, sehingga paliatif agak susah masuk di situ untuk padahal pada kasus-kasus tertentu pada end of life atau pada pasien dengan sudah terminal itu tidak butuh kuratif lagi. Oke lanjut, jadi seperti itu. Nah, mengapa paliatif harus merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berkelanjutan? Karena tadi semua orang akan berakhir dengan kematian, benar tidak? Mau dia sakit infeksi, mau dia sakit communicable disease maupun non communicable disease atau penyakit kronis, ya. Tapi kalau penyakit infeksi kayak atau penyakit-penyakit yang ini ada beberapa penyakit yang mengintegrasikan paliatif itu agak susah. Kenapa? Banyak mati mendadak ya. Nah, tapi kalau penyakit kronis biasanya lebih mudah karena begitu didiagnosa ada penyakit, kemudian penyakit yang berkaitan dengan penyakit degeneratif atau ada kelainan yang sifatnya metabolisme ya, penyakit jantung, diabetes, COPD ya, stroke, kanker, gagal ginjal itu sudah bisa kebayang ya pasien itu akan berapa lama mengalami atau hidup dalam kondisi ini. Nih ya, jadi pasien itu inilah yang terlihat gitu ya, bahwa pasien dimulai dengan screening, diagnosis, kemudian sampai kepada tadi end of life. Tidak semua paliatif sama dengan end of life ya, si end of life atau paliatif. Kita lihat
pada saat ketemu ada suatu diagnosa dan dia merupakan penyakit kronis atau penyakit yang menyebabkan debilitas, itu kuratifnya pada fase awal banyak sekali, ya. Kita di sini perawat udah biasa memberikan biopsikososio spiritual yang holistik tadi, ya, di yang kuning ini. Tapi aspek kuratifnya lebih banyak. Kenapa? Bagaimana misalnya diketemukan pada saat screening ternyata benjolan tersebut ada kankernya grade 1A atau penyakit jantung koroner, masih sedikit ininya gejalanya. Tapi itu akan berakhir di mana kalau tidak kita tangani dengan benar. Nih ya, jadi kuratif lebih banyak, paliatif itu sedikit. Nah, dengan berjalannya waktu, ya, berjalannya waktu itu akan bergeser. Paliatif diperlukan lebih banyak daripada kuratif. Kapan? Tadi kalau sudah dokter atau pasien itu ditentukan tidak bisa berespon positif yang baik terhadap intervensi apa? Obat-obatan, operasi, kemoterapi dan lainnya. Tidak berespon dengan efektif dan efisien, maka dokter harus bilang, saya, atau kalau nggak takut ya, kalau dokter tuh bilang saya nggak bisa meneruskan pengobatan tuh kayaknya takut ya, nanti dokternya bodoh gitu ya, dokternya jelek gitu. Tapi kita dibilang bahwa obat atau terapi itu, kemoterapinya itu kayaknya ya sudah sekian, tetapi sangat sedikit berdampak kepada selnya, ya, sel kankernya, atau orang dengan gagal ginjal. Gagal ginjal harus kayak hemodialisis, udah dimentok di 3 hari sekali kan, yang paling sering itu 3 hari sekali. Ini harus berpikir nih dokter, udah 3 hari sekali tetapi nanti baru hari kedua udah urium kreatininnya udah tinggi lagi, bengkaknya udah mulai muncul lagi dan lain-lain. Padahal pasiennya sudah restriktif dietnya udah bagus ya. Itu artinya sudah masuk pada kondisi terminal. Nah, sebelum masuk di yang biru palliative care ini, ya, jadi palliative care ini harus prinsipnya ya harus diberikan bersama-sama dengan terapi atau pengobatan untuk menangani masalah penyakitnya. Jangan sampai terlambat. Kejadian kan jadi kayak kuning, yang itu kuning kuratif semua. Nggak ada paliatif diintroduce atau diintegrasikan. Nanti kalau sudah tadi bonyok lah istilahnya, pasiennya bonyok ya, wah udah habis dibombardir sama kemoterapi, radiasi atau obat-obatan yang dengan untuk jantung yang ini ya, yang kata banyak sekali obatnya. Sudah dokternya sudah mau keep up, baru dibilang, baru ya sudah Bu, nanti saya konsulkan ke paliatif gitu ya. Kejadian memang banyak seperti itu. Sudah terlambat, benar tidak? Nanti sudah masuk di end of life. Bagaimana mungkin kita ngomongnya membuat orang bahagia, membuat orang happy, membuat orang bisa jalan-jalan walaupun sakit, membuat orang bisa mengatur kehidupannya, hutang-hutang segala macam atau apapun itu berkaitan dengan hidupnya sebelum menghadapi kematian, tuh udah too late, udah 4 hari lagi, 5 hari lagi, bahkan jam-jaman di ICU seperti itu ya, jam-jaman. Apa yang bisa dikerjakan oleh pasien? Apa yang bisa diterima oleh pasien? Apa yang bisa dikerjakan oleh keluarga? Padahal itu perlu waktu lama tadi untuk membuat hidup pasien ini menjadi bahagia walaupun punya penyakit. Ya. Jadi seperti itu ya. Kejadian memang banyak. Jadi end of life sudah, terapi dihilangkan, nggak ada. Ya. Nah, oke lanjut. Pak Gilang. Nah, ini lihat ya bagaimana tahapan penyakit kronis itu semuanya. Bagaimana kita harus melihat bahwa pada kasus-kasus tertentu antara urgensi sama meaning itu konteksnya berbeda-beda, proporsinya. Pada kasus akut baru ketemu diagnosa, baru ketemu nih jantungnya itu bermasalah, baru ketemu ginjalnya bermasalah, baru ketemu TB-nya, ya, baru ketemu kankernya. Itu memang urgensi atau intervensi itu harus intervensi pengobatan, ya. Tetapi ketika dia
penyakitnya berlanjut gitu ya, itu harus bukan fokus hanya kepada pengobatan, tetapi tadi meaning, eksistensial dan spiritual isu menjadi lebih tinggi. Jadi harus dirubah. Itu fungsinya semua tenaga kesehatan yang merawat pasien-pasien berpenyakit kronis itu harus memiliki kemampuan dasar untuk paliatif. Tadi ya, supaya tidak telat, supaya enggak kekeh obat gitu ya. Kemo gitu. Ya. Kalau Anda baca di literatur di Lancet ya, sudah ada penelitian secara ekonomi ya, penyakit KJSU, kanker, jantung, stroke, penyakit urologi, dia cuci darah dan lain-lainnya, itu tahu nggak menghabiskan sekitar 30% dari dana kesehatan Indonesia. Padahal itu kan sebenarnya dana kesehatan Indonesia itu atau BPJS itu kan untuk seluruh penduduk, tapi 30% atau sebagian besar dihabiskan oleh segelintir orang ini. Berapa sih persen orang yang berpenyakit tadi? Ya gimana nggak ngabisin satu kali operasi jantung berapa, kanker kemoterapi mahal banget ya, ginjal hemodialisis berapa. Oleh sebab itu ketika mereka pasien ini memiliki kasus-kasus ini tadi ya, paliatif termasuk tadi supaya mereka siap untuk menerima berita buruk, untuk menerima prognosisnya. Dan nanti difokuskan di shift gitu ya, ininya apa mindsetnya, bukan ke sembuh, tetapi memang sembuh tetapi kategorinya berbeda, perspektifnya berbeda. Ya, oke lanjut Mas Gilang. Nah ini trajectory of this care ya, tadi bagaimana pasien dengan penyakit kronis itu bukan hanya butuh di acute care, tetapi di long term care, di mana di rumah ya. Yang paling banyak kalau kita di rumah kita belum punya ya, punya kayak transition care, kayak misalnya ada rumah singgah ya kita bisa anggap sebagai transition care, tapi nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada nakes kan, rumah singgah itu cuma untuk sementara pasien dan keluarga tinggal ditampung sementara gitu ya. Nah ini seperti ini, jadi hospital itu akan selalu seperti ini, bolak-balik gitu ya. Bayangkan. Nah oleh sebab itu perlu ditangani oleh tenaga kesehatan, bukan hanya di rumah sakit ditangani oleh banyak profesi, tetapi di sini juga melibatkan berbagai organisasi. Ya, jadi kolaborasinya bukan hanya orang per orang, tetapi kolaborasi antar rumah sakit dengan pasienkes primer atau rumah sakit dengan caregiver yang ada di rumah. Ya, oke lanjut. Nah, oleh sebab itu apa paliatif ini isinya gitu ya. Tadi dia meningkatkan quality of life, promote dignity. Ya, tadi kalau orang hidup katanya, kalau kalian balik lagi ke definisi keperawatan, perawat itu tidak mengobati tetapi memberikan care. Care itu salah satunya adalah bagaimana kalaupun pasien harus meninggalnya dengan dignity gitu. Bermartabat gitu. Nah, itu paliatif. Apa sih arti dengan bermartabat? Satu kata, martabat itu kalau orang mau meninggal bermartabat itu seperti apa? Husnul khotimah kalau di Islam. Apa itu Pak husnul khotimah itu? Meninggal tadi diakhiri dengan di akhir tuh la ilaha illallah. Ya kalau orang Kristen mungkin ada lagi, ya kan? Ya, tapi tadi itu di ujungnya. Tapi tadi dignity itu tadi misalnya salah satu kecilnya ya. Bagaimana kalau perawat tidak memperhatikan aspek kebersihan diri pasien ya? Pada saat tadi pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain di ICU atau apa, teman-teman tidak memperhatikan kebersihan diri. Ya, setiap mau mandi, setiap mau sholat kan harus kita bersihkan ya alat bottomnya, genitalianya, ya pampersnya diganti. Bayangkan harus ganti setiap 5 kali sehari. Karena tadi
pasien di akhir hayatnya, kalau orang sukses hidupnya di akhir hayatnya itu husnul khotimah. Husnul khotimah itu tuh bukan hanya diakhiri dengan la ilaha illallah, tetapi ketika dia sudah terkapar seperti itu pun dia selalu ingat akan praktis. Jadi jangan sampai kejadian waktu sehat, waktu muda dia rajin sholat, rajin ke gereja, lagi sholat rajin ya, tetapi udah sakit atau udah lansia banget gitu ya, jadi nggak sholat lagi. Kenapa? Ya karena dia tidak berdaya gitu. Perawatnya nggak menolong, keluarganya nggak tahu dan nggak melihat ini katanya. Padahal kalau tetap masih ada kewajiban kan itu. Nah itu bermartabat tuh paling tidak dia tetap melakukan ya praktisnya. Siapa yang harus memberikan masukan itu? Kalau pada kasus-kasus ini bisa adalah tim paliatif. Waktu kita memberikan tadi family meeting, apa sih kebutuhan keluarga? Yang tadi kalau kita lihat eksistensial ini yang menjadi penting. Melakukan praktis-praktis keagamaan, jangan sampai seperti tadi. Lagi muda, lagi sehat, mah rajin, tapi dia menuju ke kematian, jadi nggak bisa melaksanakannya. Siapa yang salah? Kita sebagai ya yang harus punya kewajiban ya. Tapi coba nanti kalau kalian praktek ya di rumah sakit, banyak sekali kendalanya. Ya, contohnya itu tadi ya, misalnya teman-teman nanti di perawatan gerontik di mana panti, itu ada pasien-pasien di panti itu yang kayak ya udah hidupnya itu cuma nungguin meninggal. Semua orang semua manusia termasuk kita kan cuma nungguin meninggal ya di dunia ini ya. Nah itu mah udah jelas obvious, dia nggak bisa ngapa-ngapain, semua harus dibantu mandi, semua dibantu. Tetapi kalau kita tanya sholat, mau kita sholatin, mau kita bantu sholat, pampersnya tahu nggak digantinya? 1 kali sehari. Mau sholat gimana? Dia pipis di dalam pampers itu, digantinya kalau sore, mau sholat gimana? Kalau kita mau ganti 5 kali sehari, nggak ada dananya. Jadi dilema ya, dilema bagaimana ini kita. Jadi mahasiswa kadang-kadang suka stres, Bu, gimana gitu ya. Ya, Pak Opi ya, ngeri kan di kita. Oke, lanjut. Jadi banyak provides, sebentar. Yang ini, sampai should apply by healthcare worker at all level. Tadi saya sudah mengatakan, paliatif tidak diberikan hanya pada kondisi end of life ya, tetapi harus diberikan sedini mungkin karena supaya fokus kepada bagaimana meningkatkan quality of life sepanjang hidup pasien. Dari mulai didiagnosa sampai dia mau meninggal. Oke, lanjut. Lanjut sudah. Nah, prinsipnya ya, affirm life and regard dying as normal place. Menghargai hidup. Paliatif itu enggak menyuruh orang ya sudahlah si ini mah mau meninggal, enggak apa-apa, cuekin aja, enggak begitu. Ya, atau biarin aja obatnya begini gini lain-lain. Enggak, tapi kita affirm life, jadi menghargai kehidupan dan melihat kematian itu sebagai suatu proses yang normal. Kalau normal, namanya normal ya. Ya biasanya rata-rata orang itu meninggal inginnya di mana sih? Mau di rumah sakit atau di rumah? Ya kalau ditanya di rumah pasti ya. Ada survei mengatakan siapa kalau meninggal itu mana? Di rumah. Kenapa? Lahir pengen di rumah juga. Lahir di rumah, meninggal di rumah. Kenapa mesti di rumah? Di rumah makan bebas gitu ya. Nanti ada anaknya, cucunya nemenin semua ya. Mau iniin istilahnya mau pengajian tiap jam, tiap menit, tiap detik. Di rumah mah bebas. Kalau di rumah sakit kita dibatasi oleh peraturan ya. Survei mengatakan ingin di rumah karena tadi ya itu adalah suatu proses yang normal. Tapi kenyataan karena kurang pengetahuan tentang bagaimana cara merawat pasien di rumah, termasuk belum meyakini bahwa pasien ini saudara saya, ibu saya, ayah saya, anak saya ini sudah dalam kondisi artinya end of life atau mengancam kehidupan penyakitnya. Jadi begitu ada gejala akut di rumah, apa yang terjadi?
dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit karena mereka udah tahu, Bu, ini udah nggak bisa diapa-apain. Dibawa pulang lagi ke rumah. Ya Allah, kan bayangkan ya. Pasiennya sih nggak tahu apa-apa. Pasiennya padahal udah wanti-wanti. Saya kalau kejadian apa-apa jangan dibawa ke rumah. Saya ingin meninggal di rumah. Pasien rata-rata bilang begitu. Tapi keluarga panik, takut karena kurang pengetahuan. Disitulah fungsinya tim paliatif memberikan penjelasan yang benar. Termasuk bagaimana kalau pasien di rumah terjadi fase akut. Oke, lanjut. Nah, Ibu, waktunya 15 menit lagi. ya, siap. Ini yang tadi values-nya ya. Oke, lanjut ke. Nah, karena paliatif itu adalah kompleks. Pelayanan yang diberikannya juga perawatan saya bilang biopsikososio-spiritual ya. Tapi bedanya paliatif itu apa? Dia ada unsur-unsur yang tidak ada di penyakit-penyakit lainnya atau kondisi lainnya. Satu, prognosis ya, telling bad news, advance directive ya, atau will tadi. Kalau terjadi apa-apa mau diresusitasi enggak? Siapa yang kira-kira ibu dan bapak inginkan ada di dekat ibu bapak ketika melepas nyawa? Itu harus ditanyakan ya. Karena jangan sampai tadi tidak memberikan sesuatu yang pasien inginkan. Kan ditanyanya nggak bisa ketika pasien udah terkapar gini udah nggak bisa ngomong. Tanyanya kapan? Jauh-jauh hari ketika pasien masih bisa berkomunikasi. Oke. Jadi kompleks area healthcare delivery tadi dilihat dari masalahnya banyak dan juga dia melibatkan berbagai institusi pelayanan kesehatan. Lanjut. Nah, interprofesional oleh sebab itu menjadi sangat penting. Ya. Karena dia patient centered merupakan fokus dari perawatan paliatif yang diberikan oleh berbagai disiplin ilmu. Lanjut. Nah, ini ya ada perawat. Kalau paliatif itu kalau dari WHO itu minimal ya, ada perawat yang memang terdidik paliatif, kemudian dokter, social worker, psikolog, ya. Kemudian satu lagi adalah chaplains itu kayak rohaniawan. Itu penting, ya. 5 orang minimal. Tetapi yang inti ini nanti bisa berdasarkan kebutuhan pasien kalau perlu rehabilitasi, speech therapy, occupational therapy dan lain-lain itu nanti tambahannya. Ya, dan biasanya di rumah sakit yang sekarang kita miliki itu yang tim inti itu perawat, dokter dan social worker. Ya, psikolog kalau ada konsultasi, ya. Psikolog. Oke, lanjut. Nah, core value, nah nih, yang tadi kata Pak Opi, sudah kok pasti semua juga orang rumah sakit sudah melaksanakan interprofesional collaborative practice. Waktu saya wawancara di rumah sakit tertentu tentang paliatif, pelayanan paliatif, itu dengan lantangnya dokter bilang, direkturnya bilang sudah melakukan kita interprofesional collaborative practice. Hampir setiap bulan semua keilmuan ahli-ahli medis berkumpul. Ya, cuma bukan IPC ya tuh ya. Satu dari itu cuma medis semua, nggak ada perawatnya. Ya, satu dari sisi itu harusnya tadi berbagai disiplin. Kemudian di situ ada respect, ada saling menghargai peran masing-masing. Kan di kita kan masih timpang ya, perawatnya ciut, nggak pede. Kenapa? Karena merasa bahwa kurang pengetahuan dan lain-lain tentang penyakitnya. Ya, dokternya merasa, wah, karena aku dokter, sekolahnya susah, mahal. Padahal sama susahnya ya, perawat lebih susah sekolahnya. Kita mau belajar obat-obatan juga, belajar merawat juga, biopsikososio spiritual. Sebenarnya kalian tuh lebih pintar dari dokter harusnya, merasanya. Ya, tapi belajar, jangan merasa pintar tapi nggak belajar. Oke. Jadi ada respect. Gimana cara respect? Jadi jangan sampai tadi dokter merasa aku bosnya, perawat merasa aku bawahannya, enggak. Pada konteks apa? Kalau secara boleh ya, artinya formal bahwa dokter
dia dokter ketua tim, gitu ya, boleh. Tapi kalau ini enggak, jadi respect, harus respect. Gimana caranya? Di awal kita ketemu dengan tim buildingnya itu dibuat, kita harus saling sharing. Apa peran saya di dalam penanganan pasien yang berbeda dengan medis? Ya, apa peran dokter? Sehingga tidak ada saling curiga. Saya merasa perawat ini harusnya pasien ini bersih, dimandiin nih sama perawat. Ini pasien kotor nih, kenapa nggak mandi nih? Nggak dimandiin, perawatnya males. Padahal pasiennya masih bisa mandi sendiri. Ya, bisa mandi sendiri, apa perlu kita mandiin? Nggak perlu, prinsip kita adalah self-care. Ya, tapi perawatnya kan harus jelasin ke orang, ya, bahwa perawat itu memandirikan pasien, tapi bukan dicuekin ya, mandirin pasien, sudah kamu kerjain sendiri. Enggak, kita hasil kajian bahwa pasiennya harus bertahap dimandikannya, itu bertahap. Kalau udah bisa sendiri ya harus mandi sendiri. Ya, nah harus dikasih tahu, jangan berantem nanti perawatnya merasa apaan sih dokter, gebuk aja dipukul dokternya. Ini kejadian loh, ada perawat sampai mau mukul dokter gara-gara dia tersinggung gitu. Kenapa pasiennya? Padahal pasiennya itu pasien stroke yang sudah perbaikan, suruh belajar mandi sendiri. Tapi nggak dikomunikasikan peran kita ke dokter. Dokternya nggak respect. Komunikasi tadi, teamwork, namanya teamwork itu ya ada respect, ada saling menghargai, ada komunikasi dua arah. Trust, percaya, patient center, decision makingnya share. Maka harus ya gini. Jadi apalagi pada pasien-pasien dengan penyakit kronis dan paliatif gitu ya, nggak harus ya. Begitu pasien datang, misal pasien dengan DM ya, pasien datang pertama kali langsung dokter tuh suka ngasih obat-obatan. Jangan dulu, dia udah punya DM dari kapan? 5 tahun, 6 tahun. Kumpul dulu, periksa dulu, perawat periksa apa, fisioterapi periksa apa, dietitian periksa apa, dokter mata periksa apa. Udah semua lengkap. Nanti kumpul tuh dokter, kata dokter memang yang punya pasien adalah endokrinologis. Kata endokrinologis, gimana perawat? Hasil kata perawat, dok, pasiennya sepertinya ini dia pendidikannya apa. Nanti kalau dia sepertinya kalau di rumah akan kesulitan kalau mau suntik insulin. Ya, kenapa? Karena ada resiko untuk hypoglycemia. Tidak ada orang di rumahnya yang menolong dan lain-lain. Itu perawat. Nanti gizi ngomong apa? Mata ngomong apa, sepertinya sudah ada ini gitu dan lain-lain ya. Nanti baru tuh di situ keluar share decision making. Obatnya apa yang diberikan oleh dokter itu nggak sembarangan, harus berdasarkan masukan dari perawat yang tadi tahu tentang ada potensi dari pasiennya tidak self care-nya kurang bagus sehingga menyebabkan kejadian hipogliksemia, bisa pingsan di rumah, nggak ada tetangga, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Itu nanti obatnya akan berubah. Itu namanya IPC, Interprofessional Collaborative Practice. Karena kalau orang dengan DM, orang itu nggak harus buru-buru kecuali ada masalah akut yang memang harus ditangani dengan segera. Apalagi pasien dengan paliatif. Oke, continuity of care tadi ya. Jadi kalau pasien pulang tuh jangan dibiarin aja, tetapi apa yang harus dilakukan? Call perawat rumah sakit, rujuk balik ke puskesmas. Atau kalau belum ada sistem, siapa kira-kira yang bisa di-call di sana untuk bisa membantu pasien di rumah. Continuity of care. Continuous learning and improvement. Ada sharing. Ya, sharing expertise. Lanjut. Nah, benefitnya improve communication pasti ya. Enhance quality of care. Jadi nggak ada duplikasi kan sekarang tuh di gambar itu begini. Ada satu pasien, mana ada mahasiswa, nanti datang perawatnya nanya. Tuh itu misalnya apa nanyanya, so what seem to be the trouble? Pak, masalahnya apa sekarang? Apa yang dirasa? Dokter nanya gitu. Karena perawat harus mengkaji, datang lagi. Pak, itu tadi sekarang gimana rasanya? Ntar ada koas datang, Pak hari ini gimana rasanya? Student nurse datang, Pak, pasiennya, kenapa saya ditanya pertanyaan yang sama sampai 5 kali? Ya, kejadiannya Pak ya, obat aja ya bisa saling tubrukan. Karena apa misalnya dokter kadang berkolaborasi
itu hanya di dalam paper. Dia lihat obatnya apa. Karena mereka nggak pernah ketemu duduk sama-sama, diskusi sama-sama. Kalau saya kasih obat ini ada nggak sih dampaknya dan lain-lain. Ada farmasinya ditanya, yang paling tahu itu farmasi. Ya, nah kalau komunikasi, kalau kolaborasi interprofesi nggak ada lagi duplikasi. Ya, ini pasien kasihan loh. Tensi aja bisa satu oleh perawat, nanti dokternya belum percaya Nancy lagi. Jadi sebenarnya makanya harus ada medical record atau health history dan lain itu ada dalam satu sistem. Bagi dokter baginya dokter tuh nanya apa, perawat periksa apa, nanya apa. Jadi kalau perawat kalau misalnya dia butuh butuh apa data tensi, kalau pasiennya nggak terlalu bervariasi ya, rubahnya sering gitu, ya kita bisa lihat hasil pemeriksaan dokter. Jangan perawat periksa-periksa misalnya pasiennya udah ada hepatoma ya. Dia kan perawat disuruh meriksa juga. Padahal dia bisa lihat ya hasil USG atau hasil palpasi dari dokter, lihat aja. Tapi kalau mahasiswa mah susah, soalnya suka ditanya nanti periksanya gimana gitu. Kasihan pasiennya ya, sehari diperiksa palpasi, nyeri loh di palpasi hati itu ya. Apalagi hatinya kalau sudah mengeras ya nyeri ya. Dokter meriksa, perawat meriksa, student nurse meriksa, koas meriksa, kata pasiennya, apaan sih saya diperiksa-periksa terus gitu ya. Jadi harus ada pembagian peran dan tadi kuncinya adalah medical record bersama. Lanjut. Bentar Bu Ayu. Nah ini kolaborasi, challenge-nya atau hambatannya seperti ini. Divergent goals, beda-beda ya, goalsnya dokter beda, goalsnya perawat beda. Apalagi ya banyak ya sekarang tuh untuk paliatif tantangannya berat karena dengan BPJS ini semua bayarin sehingga kalau obatnya masih bisa akhirnya kutil. Apa ya? Terapi intervensi obat itu diberikan tetapi nggak ada manfaatnya sebenarnya bagi pasien tuh kasihan. Karena tetap harus bolak-balik, mending di rumah dia sama cucunya ya, jalan-jalan ke bioskop, ke luar negeri kemana gitu kan, walaupun dia ada kantung di sini, walaupun ada apa-apa kan masih bisa. Oke, ini lack of recognition, banyak egonya macam-macam nih, perawat merasa begini, dokter merasa begini, ya. Dan roles-nya undefined, tidak ditetapkan dari awal goals-nya. Oke, lanjut. Nah ini ya bagaimana team base itu bisa meningkatkan ya subjective well-being pada pasien paliatif ya, dan readmission rate-nya menjadi rendah. Jadi nggak harus bolak-balik ke rumah sakit ya pada tim. Lanjut Pak Gilang. Ini ya, ini yang dari penelitian yang tadi bagaimana medical oncologist team kemudian bekerja seperti di dalam gambar ini ya, bagaimana teamwork ini berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Oke. Nah, sebenarnya saya pikir tuh 2 jam ya saya ngomong ya. Makanya saya ada video bagus, tapi nanti bisa tonton sendiri ya, saya kasih linknya. Kita buat tentang real-realnya tentang interprofessional collaborative practice pada pasien paliatif, bagaimana pasien mau pulang ke rumah, kita diskusikan ya. Dokternya beneran, tim paliatifnya beneran. Pasiennya juga beneran cuma disamarkan namanya. Oke, Gilang. Satu lagi, Gil. Gil. Nah, oke. Nah, ini kesimpulan udah, nanti lanjut. Nah, terima kasih. Itu kan bagian akhir yang paling ditunggu-tunggu kan. Ada yang anteng aja dari tadi. Gini weh, mau orang tepuk tangan, mau orang ngomong gini weh terus. Ntar saya tegur lagi ya. Kalian ini nggak kapok-kapok ya. Kalau kuliah itu selalu nggak merasa bahwa infonya tuh nggak penting kali. Penting nggak nih yang bagi S2? Ada kebaruan nggak dari yang saya omongin? Banyak? Banyak. Tuh S1 ada yang gini. Mau orang tepuk tangan, mau orang apa, diem gini. Baik, aplaus dulu buat Bu Hartia. Terima kasih Bu Hartia untuk materinya yang sangat bermanfaat dan banyak hal baru yang kita peroleh. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Yes. Ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan? Ini menarik sekali loh. Kalau ada yang nanya kita tanya Bu Ayu. Oke. Itu yang betul itu triks kita ya Bu ya. Oke. Sebutkan nama.
Oke, sebelumnya terima kasih Ibu Hartia atas pemateriannya. Perkenalkan nama saya Ayu, izin bertanya Ibu. Tadi tuh kan Ibu sudah membahas tentang paliatif ya, dan di Indonesia itu tentang paliatif itu masih sangat jarang dibahas gitu. Nah, pasien ketika mendengar paliatif itu kan sudah langsung takut ya Ibu. Nah, langsung kayak, oh ini harus memerlukan perawatan paliatif dan langsung mundur gitu ya, Ibu. Nah, berdasarkan pengalaman saya kemarin ketika KKN, jangankan untuk penyakit yang sudah masuk tahap paliatif, Ibu, untuk tahapan penyakit seperti hipertensi saja, mereka tuh takut untuk mengaku ke dokter. Contohnya ketika saya kemarin membantu pemeriksaan kesehatan, ketika saya melakukan pengkajian, pasiennya ini mengaku memiliki riwayat hipertensi. Tapi ketika ditanya oleh dokter, tidak mengaku, Ibu. Jadi dokternya malah menyalahkan saya, kenapa hasil pengkajian ini ditulis sedangkan pasiennya tidak mengaku beliau memiliki riwayat hipertensi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mengedukasi masyarakat bahwa paliatif itu tidak menyeramkan itu gitu, bahwa paliatif itu bukan akhir dari segalanya gitu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ayu ketemu Ayu. Mangga Ibu. Iya, Ayu dengan Ayu. Baik Ibu, mangga silakan. Oke. Siapa yang bisa jawab ya? Ya, itu mah masalah umum ya di kita karena secara sosial ekonomi pendidikan itu mungkin nenek-nenek ya. Nah, kenapa kira-kira? Kenapa dia nggak mau mengaku bahwa dia punya riwayat hipertensi? Hah? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ada unsur takut nggak? Takut sama dokter, dokter di kita masuk nggak galak. Ibu masih muda hipertensi, pun gitu. Ibu masih muda hipertensi. Suruh makan apa ya? Stres melulu ya. Itu. Ya, menghakimi. Sieun nggak kalau menghakimi? Takut. Ya. Belum lagi memang dia dalam dirinya saya itu apalagi nanti dikaitkan dengan merokok. Wah, ngerokok lah. Apa sih rasain gitu ya. Jadi menghakimi. Jadi ada rasa takut. Kedua, mungkin berkaitan dengan kalau saya mengaku punya penyakit, nanti ada dampak sosial lain. Ya, Pak, kurangin pekerjaannya. Pak, jangan kerja itu. Harus begini, harus begitu. Ada dampak sosial yang berdampak lagi pada masalah lain, ekonomi, ya, dan lain-lain. Belum lagi kalau saya nggak ada orang persepsi yang makanya di Indonesia tuh kayak preventif itu promosi agak susah ya. Kalau misalnya screening itu pemerintah sekarang banyak tuh screening untuk kanker serviks dan payudara gitu. Wah, itu masyarakat padahal gratis. Termasuk kita ya, Ayo ya. Susah disuruhnya. Kenapa? Nanti penyakit malah ketahuan. Kalau ketahuan penyakit jadi repot urusannya. Jadi health literasinya harus dibetulkan. Pemahaman tentang apa itu preventif, apa itu promotif. Kenapa orang itu harus dicek kesehatan secara reguler. Apa manfaatnya kalau penyakit itu ketahuan lebih dini. Iya. Health literasi tugas kita, saya terutama ya perawat komunitas untuk tadi meningkatkan pengetahuan, memberdayakan masyarakat supaya lebih aware tentang kesehatan. Terutama karena masyarakat tuh harus fokusnya di promosi, ya promosi kesehatan. Ya, tapi jangan judgement tadi nanti sasaran kita cuma orang yang merokok, bukan. Orang merokok juga kayak dihakimin gitu, enggak ya. Jadi ada berbagai cara untuk health behavior merubah perilaku. Pada kelompok yang sudah memiliki kebiasaan jelek apa kita kumpulin lalu begitu juga paliatif ya. Termasuk tadi sasaran tantangannya bukan dari pasien saja yang takut kata paliatif. Dokter pun kalau Anda baca di literatur, tenaga kesehatan pun karena dokter apalagi dokter itu dididik utamanya untuk menyembuhkan. Kata sembuh itu apa sih? Ya dari penyakit ada menjadi tidak ada. Dari tumor gede segede bakso menjadi flat lagi nggak ada. Dari ada sesak napas menjadi tidak ada. Itu mindsetnya ya. Rubah mindset bahwa ada penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati. Kita harus meningkatkan tadi bagaimana living well. Itu agak susah.
Ya ditunjang dari faktor lain. Uang kan menghasilkan juga ya, ngasih obat dan lain itu generate money. Maka kalau di luar negeri kan yang dimana dokter perawat itu tidak digaji oleh berapa pasien yang diobati. Enggak, kalau di kita kan semakin banyak pasien, semakin banyak itu uangnya karena ada jatah untuk dokter berapa untuk operasi pengobatan dan lain itu. Sehingga selain dia gaji PNS atau gaji bulanan, dia dapat juga insentif per pasien. Logikanya kayak gitu, semakin banyak pasien, semakin happy. Ya tapi kalau ditanya mah nggak akan atau ya saya mah senangnya pasiennya kalau sembuh ya gitu. Ya sembuh tuh seneng gitu ya. Iyalah, tapi itu sebenarnya manusia akan cenderung seperti itu. Kalau di tempat orang enggak dokter tuh di Australia misalnya, dokter tuh ya digajinya total gitu. Gede tapi ya. Sehingga dokternya enggak kayak sampai jam 3 malam gitu ya. Operasi jam 3 malam yang enggak perlu juga. Oke, lanjut Oke, Bu Adi. baik. Ada lagi? Sisi sini ya kali ya. Tuh belakang. Oh, mana? Mana? Jul. Oke. Silahkan yang di online. Mana tengah mana? Oh ini. Oke. Turut bertanya. Oke, terkait Web of Care yang menggunakan referensi luar Indonesia, bagaimana Unpad berupaya agar riset paliatif strata 1, 2, dan 3 khususnya terkait keperawatan konteks Indonesia lebih banyak dan bermanfaat. Ya. Ini ke riset, Bu. Ya. Kemudian apa rencana perawat dalam kapasitas pendidik, periset, praktisi PPNI untuk mengadvokasi perubahan kebijakan penerapan interdisiplin paliatif? Nah, mungkin itu dulu kali ya. Banyak banget pertanyaannya. Ya jawabnya suruh datang ke kantor saya aja ya. Nanti saya kasih lecture lagi 1 jam ya. Oke. Konon katanya ya, kalau ngasih pertanyaan dia di event itu 1 aja. Jangan 3 semua. Konon baiknya. Gak apa-apa nanti saya jawab ya. 1 aja kali. 1 aja. Bagaimana berkaitan dengan Konteks di meningkatkan Indonesia. penelitian paliatif di Oke. Indonesia? Ya. Banyak sebenarnya ya. Banyak sekali penelitian paliatif, cuman masih dalam skala kecil, scattered ya di Indonesia. Dan itu yang saya bilang tadi paliatif, tapi alhamdulillah di Indonesia sekarang paliatif di Departemen Kesehatan, sekarang Departemen Kesehatan sedang giat-giatnya di Direktorat NCD, Non-Communicable Disease, sedang giat-giatnya karena mungkin di reformasi sistem kesehatan tuh mereka merevitalisasi promosi kesehatan kan, promosi dan prevensi. Sama kalau yang tadi sudah tidak bisa diobati, biar tidak obat yang diberikan itu yang harganya sangat mahal itu yang sedikit sekali manfaatnya bagi pasien itu menjadi tidak terlalu banyak. Jadi paliatif sedang digerakkan. Sekarang sedang pelatihan se-Indonesia secara bertahap yang dilakukan oleh Bapelkes se-Indonesia dengan inisiasi dari Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan pelatihan paliatif pada dokter-dokter baik rumah sakit maupun puskesmas. Ya, termasuk salah satunya adalah bagaimana menjalin kolaborasi. Kalau mereka duduk sama-sama walaupun sistemnya belum ada ya di dalam sistem yang formal, biasanya mereka kalau ada pasien yang mau pulang paliatif, ada pasien dengan penyakit kronis, follow up care-nya itu bisa mereka, saya tahu teman saya di daerah situ. Jadi bisa melakukan kolaborasi, ya. Nah, untuk spesifik penelitian, ini saya ya Bu Ayu dan kawan-kawan, selain buku itu, kita juga sedang melakukan penelitian multi tahun ya, untuk mengembangkan, karena saya lihat kolaborasi antar profesi, antar pasienkes itu belum jalan ya, termasuk untuk pasien paliatif dan pasien-pasien yang penyakit kronis, post hospital discharge itu belum jalan, transition care belum ada dengan baik. Nah, penelitian kami itu mau membangun sistem itu dengan menggunakan telehealth. Ya, penelitian 3 tahun. Tahun pertama, sekarang kita sedang mengidentifikasi kebutuhan. Saya mengidentifikasi kebutuhan paliatif pasien-pasien yang setelah dirawat. Ya, kita datengin pasien dan keluarganya, diinterview apa itu, mereka tahu nggak paliatif, kemudian gejala apa dan lain-lain, mereka kalau ada masalah gimana, termasuk kebutuhan kalau misalnya ada komunikasi dan kolaborasi jarak jauh bagaimana. Jadi melihat supaya nanti
metode telehealth yang saya desain, kami desain itu sesuai dengan kebutuhan pasien dan bisa diaplikasikan. Bukan pasien dan keluarga saja, tapi saya juga nanti siang ini ada janji interview dengan perawat paliatif. Ya, ada dari Jakarta, Rachel House, dari Darmais, dari mana-mana termasuk RSAF, juga bagaimana pandangan mereka tentang kolaborasi supaya tadi kalau pasien pulang ke rumah itu mereka bisa berkomunikasi. Jadi pasien di rumah, intinya ada tim di Rumah Sakit Hasan Sadikin misalnya, video dia lihat pasiennya seperti apa atau perawat puskesmasnya sedang merawat. Jadi ada komunikasi telehealth. Tahun kedua nanti kita bangun buat modelnya tahun ketiga. Jadi itu yang kita kerjakan Bu Ayu, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang disampaikan. Jadi intinya penelitian di paliatif itu banyak gitu ya. Sumber yang bisa diteliti juga banyak di Indonesia, apalagi dengan beragam macam penyakit. Tadi Bu Hartia sudah menyampaikan penelitian berkaitan di pasca hospital. Penelitian paliatif di intrahospital juga banyak juga ya Bu ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, yang belakang ya, karena waktunya tinggal sedikit, jadi pertanyaan terakhir, padat dan singkat. Jalan, berdiri, langsung sambut Bu Ayunya, jadi cepat. Nah. Selamat pagi Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Natalia dari program Magister. Saya kebetulan bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Tadi kan masalah untuk palliative care ini untuk ke keluarga sih sebenarnya. Untuk masalah keuangan, ini kan menjadi masalah yang sangat penting ya. Karena pada saat kita meminta keluarga pasien untuk palliative care untuk di rumah, ini menjadi masalah karena mereka akan mengatakan kalau enggak ada dana dalam hal ini gitu. Bagaimana masalah-masalah tersebut untuk kita tangani? Karena biasanya kalau dengan masalah finansial, kalau di rumah sakit kami, pasti pasiennya akan lama di ICU dan ya akhirnya ya meninggalnya di ICU gitu. Terima kasih Bu. Itu memang kendala ya, kendala. Thank you. Pertanyaannya bagus ya, berdasarkan apa yang dirasakan sehari-hari ya. Tapi memang itu kendalanya kita. Sebenarnya kemarin 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu gitu ya, BPJS sudah menginisiasi itu, bahkan mereka sudah menyusun rencana ya untuk home care, hospital based home care itu dibayar masuk di dalam ini, atau mungkin kalau home visit ya di puskesmas itu sebenarnya ada juga ya biaya untuk kapitasi untuk home visit. Cuman di BPJS home visit itu perawatan yang diberikan itu masuknya kategori visit sehat, jadi screening ya. Untuk orang-orang sakit masih belum ya Pak ya. Nah itu sebenarnya kendala. Kalau belum ada di dalam sistem pembiayaan, termasuk sistem kesehatan, termasuk pembiayaannya, ya akan susah. Sehingga tadi memang teman-teman paliatif di RSAS, di Darmais, di mana-mana termasuk RSCM, mereka punya tim paliatif untuk home care. Tetapi di situ ada ketidakadilan. Jadi pasien yang mau membayar, yang mendapat pelayanan, ya wajar ya. Ya bukan kita tega. Ada siapa yang mau membayarin bensinnya, siapa yang membayar alat dan bahan dan lain-lain, ya. Nah, itu gitu ya. Nah, jadi tapi saya pikir dengan nanti dibuat sistem, dengan sekarang di fase awal ini tenaga kesehatannya disiapkan dulu, nanti pasienkesnya disiapkan, kemudian salah satunya nanti masa sih ada servisnya tetapi enggak masuk di dalam sistem pelayanan yang di ini ya, mestinya ada. Hanya pesan saya secara gini, kalau itu berarti tidak membuat kita itu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di pasienkes primer. Kalau Mbak dari Rumah Sakit Advent brok semuanya, mau pasang NGT datang, mau rawat luka datang, mau ganti oksigen datang, gitu ya. Home visit, home care, hospital. Ya itu mah kalau secara etik ya, etik dan kita itu perawat harus juga, kan ada perawat puskesmas. Ya, maka kolaborasi. Kita jangan bilangin, jangan nanti bilangin lagi, udah nggak bisa Bu, kata siapa? Masa perawat nggak bisa? Ya, kalau nggak bisa, training dong. Ya, siapin. Tapi kan itu bicara duit, penghasilan ya bagi rumah sakit. Tapi jangan salah, pernahkah ada yang menganalisis secara bagus tentang
apakah cost efektif? Enggak. Bayangkan ya, ada pasien misalnya dulu ya dari rumah sakit A di Jakarta, pasiennya di Bogor. Yang datang timnya dokternya satu ya, perawat sarjana keperawatan yang sudah sangat kompeten di bidang paliatif satu, supir satu, bensin, tol, makan siang dokter, makan siang perawat, makan siang ini ya supir. Kalau pasien bayarnya berapa? Paling mahal juga 800.000. 800.000 kalau kata saya rugi. Kenapa? Karena dokter yang dia harusnya melayani 50 pasien kalau dia di rumah sakit ya, melayani hanya 1 pasien. Coba hitung itu secara ekonomi ya. Karena perjalanan juga jadi dia nggak kerja kan, perawatnya belum 2, jadi FTE-nya menjadi sangat mahal itu. Maka jangan kapan perawat dari rumah sakit itu harus ke rumah pasien. Ya, jangan sering-sering, tapi tadi sudah ada membangun kolaborasi dengan perawat yang ada di puskesmas atau caregiver, ya. Jangan lihat oh ini income generation, tapi income generation juga sebenarnya nggak cost efektif. Ya, oke Bu Ayu, Baik, hatur. gini terus. Hatur nuhun Bu Hartia. Siap, Aplaus lagi siap. buat Bu Hartia. Pasti masih banyak pertanyaannya ya, tapi bisa nanti konsul langsung ke Bu Hartia dan nanti ada bukunya bisa dibaca. Oke. Ya. Baik, Kita 1 menit. baik. Ini kan acaranya launching buku. Betul, Ya. betul Bu. Jadi ini ada buku ya, tidak ada e-booknya. Mudah-mudahan ke depan ada e-booknya. Menyusul. Sementara masih seperti ini. Sebenarnya kalau Anda googling, banyak sekali orang menciptakan atau membuat buku tentang paliatif ya. Banyak banget. Kelebihannya ini apa? Dia dengan pendekatan integratif dari rumah sakit sampai rumah pasien atau komunitas. Belum ada yang berbicara tentang itu. Makanya dia bukunya tebal ya, karena segala aspek dibicarakan. Penulisnya Bu Ayu salah satu. Bukan. Enggak ada. Belum, nanti edisi Iya, kedua belum ya ada Bu ya. Ya, edisi kedua. Oke, ini bukunya. Nanti silahkan bagi yang berminat, ada diskon kalau pesan hari ini 20%. Nah, oke. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, bayar mungkin ya. ada di situ ya. Yang udah bayar, alhamdulillah nanti cashback ya. Kalau belum ada diskon 20% ya. Oke, nggak janji. Oke, tepuk tangan lagi buat Bu Hartia. Baik, saya selaku moderator hari ini, saya juga pamit undur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Novi, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk narasumber dan moderator kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Oke, sebelumnya sudah ada spoiler dari Ibu Hartiah bahwa hari ini akan ada book launching. Oke, teman-teman boleh ditampilkan? Ya, sudah ada tampilannya. Hari ini sesi kedua kita adalah hybrid book launching yang tim penulisnya sendiri adalah dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Yang pertama ada Ibu Hartiah Harun, SKPM Kes MNG PhD IFO. Tepuk tangannya teman-teman untuk tim penulis kita. Kemudian ada Ibu Hana Risma Dewi Agustina, SKPMN PhD. Berikan tepuk tangannya. Kemudian ada Ibu Citra Windani Mambangsari, SKPNURS MKEP. Lalu ada Ibu Ristina Mirwanti, SKPNURS MKEP. Kemudian ada Ibu Neti Juniarti, SKPM Kes MNURS PhD. Selanjutnya ada Ibu Etika Emaliawati, SKPNURS MKEP. Lalu Ibu Chandra Isabella, SKP MK PhD. Kemudian ada Bapak Mamat Lukman, SKP SKM MSI. Dan ada Ibu Aat Sriati, SKP MSI. Kemudian ada Ibu Nenden Nur Asriani Mariam, SKPNURS MSN. Dan ada 3 dosen yang mohon maaf tidak disertakan fotonya di sini. Ada Ibu Hasniati Sari Harun, SKPNURS MKEP. Kemudian Ibu Tuti Pahria, SKP MK PhD. Dan yang terakhir ada Ibu Widiawati, SKPNURS MKEP. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Kepada tim penulis kita,
yang sudah melaunchingkan bukunya terkait buku ajar keperawatan paliatif dengan pendekatan integratif dari rumah sakit sampai komunitas. Mangga Ibu. Baik, buku ajar keperawatan paliatif dengan pendekatan integratif dari rumah sakit sampai komunitas menjelaskan bahwa keperawatan paliatif merupakan sebuah bagian dari praktik keperawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarganya yang menderita penyakit terminal dan atau mengancam kehidupan. Buku ini menguraikan praktik keperawatan paliatif yang terintegrasi dari rumah sakit sampai komunitas secara komprehensif. Praktik keperawatan paliatif dalam buku ini terdiri atas asuhan keperawatan, komunikasi kolaborasi, dan aspek legal etik pada pasien paliatif dalam berbagai setting. Buku ajar ini dilengkapi dengan teori dan konsep terkini, serta penerapannya dalam area praktik keperawatan paliatif yang ditunjang oleh literatur terkini. Nah, ini merupakan summary dari buku yang sedang kita launching hari ini terkait dengan keperawatan paliatif dengan pendekatan integratif dari rumah sakit sampai komunitas. Boleh di next slide, Pak? Baik, bagi teman-teman yang berminat, ingin membaca lebih lanjut, tertarik dengan bukunya, bisa scan QR Code-nya. Sekarang HP-nya boleh dibuka, boleh dikeluarkan untuk scan QR Code. Teman-teman bisa order buku ini di Unpad Press, atau bisa QR Code dan juga mengklik di Bitly buku ajar keperawatan paliatif FKEP Unpad. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi tim penulis kita dari dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Baik, selanjutnya akan ada sekapur sirih atau pengantar dari tim penulis yang pertama akan dibacakan atau diucapkan oleh Ibu Hartia Harun, SKP MNG, MKes, PhD, IFO. Kepada Ibu Hartia, mohon maaf, apakah ada sekapur sirih atau pengantar terkait buku ajar keperawatan paliatif ini? Mangga Ibu, saya persilahkan. Pokoknya bukunya beda dari yang ada-ada ya. Oke, silahkan membeli. Yang datang hari ini sama Zoom itu saya diskon tadi ya, Lula. Nanti kamu diskon juga, saya balikin cash. Oh nggak apa-apa, nggak enak sama si Lula soalnya. Oke ya, silahkan ya. Kalau memang mau membaca, ya tidak boleh memfotokopi. Makasih Bu. Siapa Novi? Baik, mangga Ibu. Untuk tim penulis di Zoom, halo, apakah ada? Tadi saya melihat ada Bapak Mamat Lukman, kemudian ada Ibu Hasniati Sari Harun. Barangkali ingin menyampaikan sekapur sirih atau pengantar terkait buku ajar keperawatan paliatif ini? Halo Pak? Baik, sepertinya tidak ada ya. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misalkan tertarik ingin membaca lebih lanjut terkait buku ajar ini, bisa mengklik saja Bitly buku ajar keperawatan paliatif FKEP Unpad, atau bisa coba dibuka website Unpad Press, nanti di sana akan ada buku ajar keperawatan paliatif ini. Oke, seperti tadi yang sudah di-spoiler oleh Bu Hana bahwa akan ada door prize. Door prize-nya sendiri merupakan buku ajar keperawatan paliatif yang sudah ditandatangan oleh penulisnya. Nah, ini edisi terbatas ya. Gak semua bisa dapat tanda tangan penulis di buku yang kalian punya. Jadi kalau misalkan bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, teman-teman akan mendapatkan buku ajar keperawatan paliatif ini. Sudah siap? Siapa yang mau buku ajar keperawatan paliatif dengan edisi tanda tangan penulisnya? Angkat tangan. Oke, ini edisi terbatas alias limited edition. Gak semua orang punya. Oke, pertanyaannya simple saja. Dan saya rasa semuanya pasti sudah tahu jawabannya kalau misalkan memperhatikan dari mulai perkuliahan tadi sampai akhir ini. Oke, pertanyaannya adalah semuanya harus fokus ya, soalnya masih ada nih yang pegang-pegang HP. Oke, kalau sudah fokus baru akan saya ucapkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa kepanjangan dari spektrum?
Spektrum adalah acara pada pagi hari ini. Ayo, pasti tahu jawabannya. Yang mau angkat tangan? Yang tahu jawabannya? Oke, ada banyak ya. Saya hitung dari hitungan ketiga. Siap teman-teman? 1, 2, turun dulu. Sabar, sabar. Gak sabar Bu, pengen dapat buku limited edition. Oke, lagi ya. 1, 2, jangan ditampilin dulu Pak, jangan ditampilin dulu. Ya, nah ini aja. Oke. 1, turun tangan dulu, jangan dulu diangkat tangannya. Oke. 1, 2, 3. Yang mana Bu? Yang mana? Yang mana? Hijau pakai kacamata. Oke, ini pilihan Bu Ayu. Oke, jadi Teteh bisa berdiri maju ke depan. Pakai kerudung, baju hijau pakai kacamatanya ya. Mohon maaf Bram. Wih, semangat banget Ibu ini mau dapat buku limited edition. Oke, Teteh namanya siapa? Kenalin, nama saya Laeli. Laili. Dari angkatan berapa? Angkatan 2022. Oke, angkatan 2022. Tadi Bu Hartiah menjelaskan terkait apa? Tentang palliative care, interprofesional palliative care. Oke, agak salah sedikit tapi masih Ya masih, ya nyambung lah. Oke, masih nyambung lah ya. Teteh sudah tahu apa kepanjangan dari spektrum? Insya Allah udah. Oke, coba disebutkan apa kepanjangan spektrum? Spektrum ya, suportif. Apa namanya? Oke, kepanjangan dari spektrum, suportif, palliative, and of life care, transformation, forum. Yeay, betul. Oke, Teh Laili, selamat sudah mendapatkan buku. Oke, Ibu, bangga diserahkan oleh Ibu Hartiah Harun sebagai penulis dari buku Ajar Keperawatan Paliatif. Kang, boleh didokumentasikan dulu di tengah. Ada tanda tangannya dari tim penulis alias limited edition ya bukunya. Oke. Mangga, selamat kepada Teh Laili dari angkatan 2022 yang berhasil mengangkat tangannya lebih cepat dari teman-teman yang lain. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga tangannya mengangkat lebih cepat, tapi sayangnya mata dari kami terbatas, jadi ngarahnya ke arah sana gitu. Oke, dengan demikian acara pada hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman semua sudah sangat antusias dari awal tadi. Perkuliahan berlangsung sampai barusan ada door prize juga teman-teman sangat antusias karena saya lihat semuanya hampir angkat tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada narasumber dan juga moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara perkuliahan dan juga virtual book launching dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin terakhir akan ada pemberian sertifikat terlebih dahulu untuk narasumber dan juga penulis dari buku Ajar Keperawatan Paliatif yaitu Ibu Hartiah Harun, SKP MNG PhD yang akan diserahkan oleh Ibu Ayu. Ibu, punten, akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu dari Ibu Hartiah oleh Ibu Hartiah Harun yang diserahkan oleh Ibu Ayu. Mangga, boleh ke depan terlebih dahulu. Iya, Kang Zaki punten boleh diabadikan. Agak ke tengah, Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Hartiah Harun dan juga selamat atas launching bukunya yaitu buku Ajar Keperawatan Paliatif. Baik teman-teman, dengan begitu acara pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, teman-teman boleh meninggalkan aula ini dari mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.